Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan walaupun di tengah pandemi seperti yang sekarang ini. Di sini kami akan mempresentasikan pendidikan agama Islam yang berjudul Muamalah dengan Asuransi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Jayadi. Yang kedua, saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian muamalah. Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang beraturan peraturan atau seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar muamalah. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, menetapkan harga yang kompetitif. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang. Yang kelima, menghindari eksploitasi. Yang keenam, memberikan kelenturan dan toleransi. Dan yang ketujuh, jujur dan amanah. Selanjutnya, prinsip umum muamalah. Yang pertama, ta'awun atau tolong-menolong. Yang kedua, niat atau itikad yang baik. Yang ketiga, al-muamanah atau kemitraan. Dan yang keempat, adanya kepastian hukum. Selanjutnya, asas-asas hukum muamalah. Yang pertama, asas al-huriyah atau kebebasan. Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian, para pihak yang melaksanakan akan didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian, baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya. Yang kedua, asas al-musawah atau persamaan kesetaraan. Dalam perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, asas adalah atau keadilan. Pelaksanaan asas keadilan dalam akad, manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. Yang keempat, asas ridho atau kerelaan. Memperlakukan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kelima, asas as-siddiq atau kejujuran. Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Kegiatan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib dan menjadi dasar terjadinya sesuatu. Selanjutnya, pengertian asuransi konvensional. Kata asuransi disebut asurantie yang bersumber dari bahasa Belanda yang bermakna menanggung atau tertanggung. Dalam bahasa Inggris disebut insurance yang bermakna menanggung suatu kerugian terjadi. Dalam bahasa Arab berasal dari kata yang terdiri dari beberapa makna. Semuanya berkisar dari arti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Menurut Muhammad Syatuh, asuransi adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung
dan akan menggantikan manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Yang pertama dilihat dari segi fungsi. Asuransi kerugian. Asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Pada asuransi kerugian terdapat asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain. Asuransi asuransi kendaraan bermotor, pencurian dan lainnya. Pada asuransi jiwa yaitu asuransi berjangka, asuransi tabungan dan asuransi seumur hidup. Dan pada reasuransi merupakan perusahaan yang diberikan jasa asuransi dalam tanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Selanjutnya yang kedua asuransi milik swasta nasional, yang ketiga asuransi milik perusahaan asing, yang keempat asuransi milik campuran. Selanjutnya prinsip asuransi. Yang pertama utmost good faith atau itikat baik dari kedua pihak antara penanggung. Yang kedua indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertangguh setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Yang ketiga proximate cause atau sesuatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang keempat subrogation atau hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Yang kelima contribution atau suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung. Selanjutnya risiko dalam asuransi. Yang pertama risiko murni, artinya tidak ada kepastian terjadinya sesuatu kerugian, peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua risiko spekulatif, artinya memiliki dua kemungkinan, yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga risiko individu. Risiko individu terbagi menjadi tiga. Yang pertama risiko pribadi. Risiko pribadi memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian. Yang kedua risiko harta atau risiko kehilangan. Yang ketiga risiko tanggung gugat, dan yang kerugian disebabkan apabila menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Selanjutnya iktikaf, ulama yang memperbolehkan asuransi. Yang pertama asuransi sama dengan judi. Yang kedua asuransi mengandung unsur yang tidak pasti. Yang ketiga asuransi mengandung unsur riba atau renten. Yang keempat asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Yang kelima premi yang sudah dibayar dalam praktik riba. Yang keenam asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak tunai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Jayadi. Baik, Saudara Fuad, mungkin tadi ada kesalahan di dalam penulisan PowerPoint yang tadinya itu iktikaf ulama yang memperbolehkan, ini diganti jadi melarang karena ya kesalahan penulisan ya. Yang pertama itu yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat yang ada terbagi 3, yaitu pertama mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termaksud asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Syahid Sabiq Abdul Allah Al-Qadri, Mufti Yordania Yusuf Kardawi, dan Muhammad Bakil Al-Mukti, Mufti Mesir. Alasan-alasan mereka kemukakan ialah yang pertama itu
Asuransi sama dengan judi. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena memegang polis. Apabila tidak melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Asuransi mengandung unsur-unsur yang tidak pasti. Premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik riba. Asuransi mengandung unsur riba atau renten. Asuransi termaksud jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Selanjutnya, iktikaf ulama yang memperbolehkan asuransi. Yang pertama itu tidak ada nas Al-Quran, Sunnah yang melarang asuransi. Kedua, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, asuransi dapat mengulangi kepentingan sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Yang kelima itu asuransi termasuk akad mudrabah bagi hasil. Yang keenam, asuransi termasuk kompensasi syirkah ta'uniyah. Yang ketujuh, asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen. Lanjut. Iktikaf ulama yang memperbolehkan asuransi. Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan dan asuransi komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahra, guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo. Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial atau haram, dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial atau boleh. Alasan golongan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Lanjut. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama itu akad atau perjanjian. Akad asuransi konvensional didasarkan pada akad tabaduli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjualbelikan. Sementara itu, di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang penanggungan. Akad dalam praktik muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktik asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli, tabaduli atau tolong menolong atau takafur. Lanjut. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama itu garar. Garar ketidakjelasan itu menjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan yang maha kuasa. Pada asuransi syariah, akad tabaduli saling tukar diganti dengan akad takafur saling menjamin, yaitu suatu niat tolong menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad yang kita kenal sebagai garar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli akad atau tabaduli tersebut cacat secara hukum. Pada akad asuransi konvensional, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi, transfer of fund. Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta dan perusahaan asuransi syariah.
tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan. Lanjut. Yang kedua itu tabarruh. Niat bertabarruh bermaksud untuk memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah. Ketika diantaranya ada yang mendapatkan musibah. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarruh yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. Untuk produk asuransi syariah yang mengandung unsur saving, maka dana yang dititipkan oleh peserta atau premi selain terdiri dari unsur dana tabarruh, terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi atau perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarruh karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Lanjut. Yang ketiga itu adalah maisir. Asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan khimar. Sedangkan al-khimar sama dengan al-maisir. Unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungjawabannya. Hal ini dipandang karena keuntungan diperoleh berasal dari keberanian pengambil resiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya klaim yang dibayarkan. Lanjut. Yang keempat itu dalam hal riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudarabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan, serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Lanjut. Yang kelima, dana hangus. Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period, sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi, terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagian dana tabarruh atau dana kebajikan. Lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.